Red Sparks comeback epic, taklukan Hipes 3-2 di Liga Voli Korea. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menunjukkan mental juara dengan membalikan keadaan dan menang 3-2, 20-25, 29-27, 19-25, 25-21, 15-11 atas Gimcheon Korea Express Y Hipes dalam laga putaran kelima Liga Voli Korea 2024-2025 di Gimcheon Gymnasium, Sabtu 15 Februari. Awal sulit, Red Sparks terpeleset di set pertama. Red Sparks memulai laga dengan penuh tantangan. Vanja Bukilic beberapa kali melakukan kesalahan servis, sementara Hipes yang sempat tertinggal 3-8 justru bangkit dan berbalik unggul 14-10. Kesalahan demi kesalahan membuat Red Sparks tak mampu mengejar hingga akhirnya Hipes mengunci set pertama dengan skor 25-20. Set kedua, comeback gila Red Sparks. Red Sparks masih kesulitan di awal set kedua. Receive yang kurang rapi membuat ritme serangan mereka berantakan, sementara double block di depan net beberapa kali ditembus oleh Hipes. Namun, inilah saatnya mental juara berbicara. Tertinggal 13-19, Red Sparks tak menyerah. Mereka menggeber serangan hingga berbalik unggul 23-22. Dan akhirnya spike keras Bukilic dari posisi 4 memastikan kemenangan dramatis 29-27. Set ketiga, Hipes kembali mendominasi. Hipes tak tinggal diam. Mereka langsung menekan sejak awal set ketiga, memanfaatkan celah di pertahanan Red Sparks. Dua kali serangan Kang So HDI yang mengarah ke Bukilic berujung poin untuk tuan rumah. Red Sparks yang tertinggal jauh 9-18 akhirnya melakukan rotasi pemain. Sayangnya, keunggulan Hipes terlalu besar untuk dikejar. Mereka pun menutup set ini dengan skor 25-19. Set keempat, Red Sparks bangkit. Momentum kebangkitan Red Sparks kembali terasa di set keempat. Megawati Hangestri Pertiwi mulai menemukan ritme permainannya dan menjadi kunci serangan tim. Dengan permainan lebih solid, Red Sparks sukses mengamankan set ini dengan skor 25-21, memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Set kelima, Red Sparks ambil kendali, Megawati bersinar. Set penentuan berjalan menegangkan. Hipes memimpin 10-8, tetapi Red Sparks menunjukkan ketangguhannya di momen krusial. 2 poin beruntun dari Megawati Hangestri Pertiwi membalikan keadaan. Dengan performa luar biasa, Megawati mencetak total 25 poin dalam laga ini dan mengantarkan Red Sparks menang 15-11. Kemenangan luar biasa. Red Sparks membuktikan mereka bukan tim yang mudah ditaklukkan. Mental baja dan semangat juang luar biasa membawa mereka meraih kemenangan penting. Red Sparks terus menyala. Wow, peran Bukilic dalam pertandingan kali ini tampaknya diambil alih oleh Megawati. Mega tampil luar biasa dalam bertahan, terutama saat berhasil memblokir serangan lawan. Pada poin ke-68 di set ketiga, ia sukses menembus sistem pertahanan Red Sparks. Alih-alih hanya berfokus menyerang, Megawati terlihat lebih sigap di sektor pertahanan, siap mengantisipasi bola masuk dan mengurangi risiko kehilangan poin. Fenomena Megawati sebagai libero dadakan benar-benar mengejutkan. Sangat jarang kita melihat seorang bintang yang biasanya menjadi penyerang kini justru mengambil peran bertahan. Megawati yang selama ini dikenal sebagai opposite, tampil luar biasa dengan konsistensi yang mengagumkan. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya peran utama Megawati? Apakah Mega harus mengisi semua posisi? Sebenarnya, peran oposit dalam voli adalah sebagai pemain yang menempati sisi kanan lapangan dengan tugas utama menyerang dan bertahan. Posisi ini juga dikenal sebagai right hitter. Meskipun bukan libero, seorang oposit harus siap menyerang dengan smash keras ke area lawan, menerima servis, serta memblokir serangan cepat. Bahkan jika setter tidak bisa mengatur bola, oposit juga harus siap mengambil alih. Jadi, apakah tugas oposit hanya sekadar mencetak poin?
Tentu tidak. Seorang oposit harus memiliki keterampilan menyerang dan bertahan yang luar biasa, lompatan tinggi, serta menjadi andalan utama dalam tim. Mereka juga harus menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan, serta berkolaborasi erat dengan middle blocker. Selain itu, oposit juga kerap berperan sebagai setter cadangan jika setter utama mengalami kendala. Mereka harus bisa bekerja sama dengan middle blocker untuk memperkuat pertahanan tim. Namun, kejutan besar terjadi. Dalam pertandingan kali ini, Megawati tampil memukau di lini pertahanan. Bahkan komentator pun tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Bayangkan, Megawati yang biasanya menjadi mesin pencetak angka justru tampil dominan dalam bertahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Perubahan posisi ini tampaknya berkaitan dengan performa Bukilik. Sejak beralih menjadi outside hitter, Bukilik mengalami kesulitan dalam bertahan dan kehilangan naluri menyerangnya. Hal ini menjadi perbincangan hangat, bahkan sempat menuai kritik dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, siapa sangka, di tengah situasi ini, Bukilik mulai menemukan ritme permainannya kembali. Biasanya, Megawati menjadi mesin pencetak poin utama, bukan Bukilik. Tapi kali ini, segalanya berubah. Bukilik justru menjadi pemain dengan perolehan poin terbanyak. Apakah ini strategi baru dari pelatih Ko Hee-jin? Atau justru Megawati sendiri yang memilih peran ini? Yang jelas, Megawati yang lebih sering mengisi posisi outside hitter kini, lebih fokus bertahan dan mengambil peran yang sebelumnya diisi oleh Bukilik. Strategi Ko Hee-jin dalam pertandingan ini benar-benar menarik. Ia ingin memastikan Bukilik tetap tajam dalam menyerang, sekaligus memaksimalkan peran Megawati dalam bertahan. Sebelumnya, Megawati sempat mengalami sedikit penurunan performa saat bermain penuh sebagai oposit. Tapi kini, strategi ini tampaknya berhasil. Megawati tampil luar biasa dalam bertahan dan mengambil bola kedua untuk membangun serangan. Megawati tidak hanya berperan sebagai libero atau setter cadangan, tetapi juga mengisi posisi outside hitter dengan sangat baik. Meski tidak setajam Bukilik dalam mencetak poin, ia justru unggul dalam membantu transisi permainan tim. Kemampuannya beradaptasi dengan perubahan posisi benar-benar patut diacungi jempol. Bahkan komentator sampai terkejut melihat bagaimana Megawati bisa menyesuaikan diri dengan peran barunya. Usai kemenangan dramatis yang diraih Jung Kwanjang Red Sparks atas IBK Altos, suasana di lapangan penuh dengan sorak-sorai dan kegembiraan. Banyak momen tak terlupakan tercipta malam itu, namun yang paling menyita perhatian adalah perayaan MVP yang diperoleh Nohran. Sejak awal musim, para penggemar sudah berharap Nohran mendapatkan pengakuan atas performa gemilangnya, dan akhirnya harapan itu terwujud setelah pertandingan yang menegangkan kemarin. Kemenangan Red Sparks ini bukan hanya tentang skor di papan, tapi juga tentang semangat tim dan kekompakan mereka. Saat nama Nohran diumumkan sebagai MVP, sorakan pecah di seluruh stadion. Namun momen paling lucu terjadi tak lama setelah itu. Kamera para penggemar, atau yang sering disebut fancam, menangkap aksi kocak dari Megawati Hangestri dan Jeong Dabin. Kedua pemain ini terlihat sibuk merencanakan kejutan kecil untuk Nohran. Alih-alih hanya menyiram Nohran dengan air seperti tradisi biasa, mereka memutuskan untuk menambahkan sedikit sentuhan khas, mencampurkan air mineral dengan ekstrak ginseng khas Jung Kwanjang. Dengan tawa yang tak bisa ditahan, mereka menyiram Nohran, yang terkejut namun segera tertawa bersama rekan-rekannya. Momen ini langsung menjadi viral di media sosial, dengan para netizen memuji keakraban tim dan keusilan Megawati serta Jeong Dabin. Perayaan ini menunjukkan bahwa di balik kerasnya persaingan di lapangan, ada ikatan persahabatan yang kuat di antara para pemain. Kemenangan ini bukan hanya milik Nohran, tetapi juga milik seluruh tim yang telah berjuang bersama sepanjang musim. Para penggemar pun semakin antusias menantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya, dengan harapan lebih banyak momen tak terlupakan akan tercipta.
Asa tim bola voli Hwaseong IBK Altos untuk lolos ke babak playoff semakin sulit usai tertahan di peringkat 4 pada klasemen, sementara Liga Voli Korea 2024-2025, IBK Altos tak mampu mencuri poin saat bertandang ke markas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Rabu kemarin. Mereka kalah dengan skor 0-3, 20-25, 17-25, 22-25. Hasil tersebut merupakan kekalahan ke-10 dari 11 pertandingan terakhir dari IBK Altos. Pelatih IBK Altos, Kim Ho-chul, mengungkapkan anak didiknya sebenarnya memiliki peluang yang bagus pada set pembuka. Mereka mampu bangkit setelah technical timeout kedua dengan tertinggal pada skor 8-16. IBK Altos berhasil memangkas ketertinggalan menjadi 3 poin saja, tetapi usaha comeback tersebut juga mampu digagalkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi DKK. Kami memulai laga dengan baik dan para pemain termotivasi. Kami memiliki banyak peluang, namun kami selalu kebobolan, kata Kim setelah laga. Dilansir dari Despike, para pemain bekerja keras, namun kami tidak dapat mengatur permainan yang stabil. Sangat mengecewakan juga bahwa Victoria tidak menyerang secara aktif ketika memiliki peluang, alih-alih melakukan tembakan beruntun, ujarnya. Kekalahan yang membuat posisi IBK Altos makin sulit untuk bisa kembali berlaga pada turnamen musim semi. Terakhir kali IBK Altos mencapai babak playoff adalah pada musim 2020-2021. Mereka kini sudah tertinggal 16 poin dari 2 tim zona 3 besar yakni Suwon Hyundai, Chihil State, dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Namun, Kim Ho-chul dengan tegas sudah tidak memperdulikan lagi selisih poin dari tim di atas mereka. Pasalnya, IBK Altos wajib memangkas jarak ketertinggalan tak boleh lebih dari 3 poin pada akhir musim reguler jika ingin lolos ke playoff. Kami tidak peduli dengan jumlah poin atau apapun, kami hanya perlu menunjukkan performa yang baik di pertandingan yang tersisa, kata Kim. Para pemain harus bekerja keras. Kami tidak akan menyerah dan melakukan yang terbaik, tegasnya. Kim hanya ingin mengambil sisi positif musim ini, bahwa Lee So-young sudah mulai memberikan kontribusi di lini serang. Lee So-young berhasil melesatkan 7 poin melalui bola serangan saat melawan Red Sparks. Ayunan lengan Anda seharusnya keluar tanpa Anda sadari, kata Kim. Memang belum 100%, tapi saya rasa ini pertanda baik bahwa dia masih bisa bermain, ujarnya. Red Sparks melesat ke peringkat 2. Megawati, kawan-kawan tampil perkasa di Liga Voli Korea. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya resmi merangsek naik ke peringkat 2 klasemen usai meraih 3 poin penuh dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks sukses memetik kemenangan telak 3 set langsung atas tamunya, Hwaseong IBK Altos, pada Rabu 12 Februari. Kemenangan gemilang ini diraih dengan skor 3-0, 25-20, 25-17, 25-22, dalam laga penuh aksi seru yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks langsung menunjukkan taringnya sejak awal pertandingan. Tim tuan rumah membuka keunggulan cepat dengan mencetak 2 poin melalui serangan tajam Fanja Bukilik dan Park Eun-jin. Tak berhenti di situ, Red Sparks memperlebar keunggulan menjadi 5 angka dengan skor 7-2. Meski IBK Altos mampu mencetak 3 angka beruntun, Red Sparks tetap menjaga kendali pertandingan dan unggul 8-5. Saat itu, Megawati baru mencetak 1 poin, tapi tenang saja, bintang Indonesia ini belum menunjukkan semua kekuatannya. Red Sparks bermain dengan penuh percaya diri,
mengontrol pertandingan hingga unggul 15-8. Spike keras Megawati yang menghantam pemain IBK Altos tak mampu diselamatkan, membuat skor melejit ke 16-8. Namun, situasi sempat memanas ketika Red Sparks kecolongan 4 poin beruntun, memaksa pelatih Ko Hee-jin mengambil timeout untuk mengatur ulang strategi. Ancaman dari IBK Altos makin nyata setelah Lee So-young menyumbang 2 poin lewat spike keras yang gagal dibendung pertahanan Red Sparks, mendekatkan skor menjadi 20-23. Tapi saat momen krusial datang, Bukilik menunjukkan kelasnya dengan spike tajam yang mencatatkan set poin pertama untuk Red Sparks di angka 24-20. Dan siapa lagi kalau bukan Megawati yang menutup set pertama dengan spike keras yang meluncur deras menembus pertahanan IBK Altos, memastikan kemenangan 25-20. Set kedua dibuka dengan IBK Altos yang lebih dulu mencetak angka lewat serangan Lee So-young. Tapi Red Sparks tak tinggal diam. Mereka langsung membalas 2 poin melalui serangan Megawati dan Bukilik. Tak hanya itu, Megawati makin panas di laga ini dengan mencetak servis ace pertamanya, membawa Red Sparks unggul 5-3. Red Sparks tetap menjaga keunggulan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-6. IBK Altos sempat menyamakan skor jadi 8-8 dan bermain lebih solid dalam bertahan, menahan serangan dari penyerang sayap Red Sparks. Tapi pertahanan solid tak cukup menghadapi Red Sparks. Blok-blok tajam dari tim tuan rumah mulai memberikan kontribusi besar, ditambah serangan variatif yang membuat Red Sparks kembali unggul 12-8. Tanpa memberi ruang bagi lawan untuk bernapas, Red Sparks melesat jauh hingga unggul 16-10 pada technical timeout kedua. Megawati DKK makin menikmati jalannya pertandingan, tak mendapatkan tekanan berarti, dan memperlebar keunggulan jadi 20-12. Lalu 23-15. Bukilik terus menjadi opsi utama dalam serangan Red Sparks dan berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Spike keras Megawati kembali jadi andalan, menembus 2 penjagaan pemain IBK Altos dan mencatatkan set point menjadi 24-15. Menariknya, Megawati bahkan menunjukkan sportivitas dengan menerima kartu hijau usai mengaku bola mengenai jarinya saat Lee So-young melepaskan serangan. IBK Altos sempat menambah 3 poin lagi, tapi Red Sparks tetap terlalu tangguh. Mereka sukses menuntaskan set kedua dengan kemenangan 25-17. Memasuki set ketiga, IBK Altos mencoba bangkit dengan membuka keunggulan 4-1 yang bertahan hingga skor 11-7. Tapi, semangat juang Red Sparks tak pernah padam. Mereka mulai memangkas ketertinggalan jelang technical timeout, mendekatkan skor menjadi 2 angka. Momentum terus berpihak kepada Red Sparks. Blok solid Park Eun-jin sukses menyamakan skor menjadi 16-16. IBK Altos sempat memimpin lagi 18-16, tapi Red Sparks tak membiarkan mereka nyaman. Pukulan tip bal Megawati membuat skor kembali imbang 18-18. Saat tensi pertandingan memuncak, servis Bukilik menghasilkan aces spektakuler yang membuat Red Sparks berbalik unggul 20-19. Tak lama, Megawati kembali tampil di momen penting dengan menghasilkan match point sebelum attack error dari Victoria Dancak menyudahi laga dengan skor 25-22. Dengan kemenangan ini, Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks tak hanya meraih kemenangan sempurna, tapi juga resmi naik ke peringkat 2 klasemen. Megawati Hangestri Pertiwi tampil luar biasa, menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain yang tak bisa diremehkan di panggung voli Korea. Moma Basoko dikekam keras oleh netizen Korea usai bersikap kasar kepada Kang So-hui di tengah pertandingan. Atmosfer pertandingan antara Hill State dan Hi-Pass yang berlangsung kemarin berubah panas bukan hanya karena persaingan di lapangan, tetapi juga karena insiden yang melibatkan pemain asing Hi-Pass, Moma Basoko, dan bintang Korea, Kang So-hui. Dalam pertandingan yang penuh tensi tersebut,
Moma tampak frustrasi setelah beberapa kali gagal menembus pertahanan Hillstead. Kekesalan itu semakin terlihat ketika Kang Sowie mendekatinya, diduga untuk meminta maaf atas sebuah insiden di lapangan. Namun alih-alih menerima dengan baik, Moma justru mengacuhkan Sowie dan bahkan terdengar mengumpat dalam keadaan emosi. Momen tersebut tertangkap kamera dan segera menjadi perbincangan panas di media sosial. Banyak netizen Korea mengecam sikap Moma yang dianggap tidak profesional dan tidak menghargai sportivitas dalam pertandingan.